Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asanadia Zurni Irma. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Widi. Baik Mbak Widi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan edukasi mengenai infeksi menular seksual. Apakah sebelumnya Mbak Widi sudah mengetahui apa itu infeksi menular seksual? Belum. Baik, sambil dilihat ya Mbak, ada gambarnya di sini. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vagina, anal, maupun oral. Bisa juga melalui transfusi darah. Jadi semisal ada orang yang terkena HIV melakukan transfusi darah, kemungkinan orang yang menerima transfusi darah tersebut bisa tertular HIV, dan juga bisa melalui berbagi jarum suntik dengan penderita. Nah, siapa saja sih yang beresiko tertular IMS? Semua orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual beresiko terkena IMS. Resiko tersebut akan lebih tinggi pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau multi partner. Yang kedua ada melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang multi partner. Dan yang terakhir adalah melakukan hubungan seksual tanpa adanya pengaman. Dan biasanya ini itu untuk poin ketiga itu untuk orang yang belum menikah ya Mbak. Kan biasanya banyak anak-anak zaman sekarang yang melakukan hubungan tanpa memiliki status yang jelas. Nah, mengapa sih IMS berbahaya? IMS menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar sakit berkepanjangan, kemandulan, bahkan kematian. Remaja perempuan perlu menyadari bahwa resiko untuk terkena IMS lebih besar daripada laki-laki. Sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan. Jadi kita sebagai perempuan itu harus lebih waspada, lebih dapat menjaga kebersihan alat reproduksinya. Karena kebersihan alat reproduksi kan juga dapat menjauhkan kita dari penyakit seperti penyakit IMS tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang pertama, infeksi menular seksual melalui bakteri seperti chlamydia, gonorrhea, dan sifilis. Dan yang kedua ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus seperti HIV atau AIDS. Yang ketiga ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Salah satu infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh jamur yaitu Candidiasis. Candidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans. Yang terakhir ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa. Nah, selanjutnya itu ada cara penularan infeksi menular seksual. Yang pertama ini bisa dilihat gambarnya ya Mbak. Yang pertama itu bisa melalui darah. Yang kedua itu ada ibu hamil kepada bayinya. Yang ketiga tato dan tindih. Yang keempat ada sentuhan. Dan yang kelima ada cara membersihkan organ genitalia. Nah, apa saja sih tanda dan gejala infeksi menular seksual? Yang pertama itu ada keluar cairan keputihan yang tidak normal dari vagina ataupun penis. Yang kedua ada pada pria rasa panas seperti terbakar atau sakit selama atau setelah kencing. Yang ketiga ada luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin. Yang keempat ada tonjolan kecil-kecil atau papules di sekitar alat kelamin. Yang kelima kemerahan di sekitar alat kelamin. Yang keenam ada rasa sakit pada atau kemerahan pada kantung zakar. Yang keenam ada rasa sakit di perut bagian bawah yang hilang, tidak seperti rasa sakit seperti menstruasi ya Mbak. Nah, yang terakhir itu ada bercak darah setelah berhubungan seksual. Nah, apabila ada seseorang yang sudah mengetahui tanda-tanda tersebut, lebih baik itu bisa langsung memeriksakan
ke dokter ya Mbak, siapa tahu. Semoga sih tidak, itu bisa termasuk ada tanda-tanda IMS atau infeksi menular seksual. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama itu bisa meningkatkan ketahanan keluarga melalui pesan kunci dikenal dengan ABCD. Nah, untuk A itu abstinensia, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. B, be faithful, setia pada pasangannya. Yang C itu kondom atau penggunaan kondom sebagai salah satu metode pencegahan IMS adalah alternatif terakhir yang harus dipilih jika metode A dan B tidak dapat dilakukan. Yang D atau drugs, hindari pemakaian narkoba, khususnya yang menggunakan suntikan. Yang E itu equipment, yaitu mintalah peralatan kesehatan yang steril. Yang kedua itu ada pencegahan melalui darah. Yang ketiga, pencegahan menular dari ibu ke anak. Yang keempat, menjaga kebersihan alat reproduksi karena ada jenis IMS yang dapat diderita tanpa melalui hubungan seksual, misalnya keputihan yang diakibatkan oleh jamur. Nah, biasanya itu ada pada wanita ya Mbak. Yang kelima itu ada memeriksakan diri segera bila ada gejala-gejala infeksi menular seksual yang dicurigai. Tanda gejalanya kan sudah saya jelaskan, apa Mbak sudah paham tadi? Baik, selanjutnya itu ada bisa menghindari hubungan seksual bila ada gejala infeksi yang menular seksual, seperti borok pada alat kelamin atau keluarnya pus atau cairan nanah dari tubuh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada, saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.